Alkitab berotoritas. Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Shalom, bertemu bersama saya Edward Purba. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap semua dalam kondisi damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang otoritas kitab suci. Otoritas kitab suci itu berbicara hanya Alkitab, dan keseluruhan Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan? Alkitab sendiri mengklaim sebagai firman Tuhan. Itu dapat kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Seluruh kitab suci diwahyukan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk mengoreksi, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua tulisan perjanjian lama dihembuskan oleh Allah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata theopneustos, Allah menghembuskan. Nafas atau hembusan ini harus kita pahami sebagai sebuah metafora untuk mengucapkan kata-kata di dalam kitab suci. Demikian pula ketika berbicara tentang kitab suci, Rasul Petrus berkata, tidak ada nubuat yang dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi nubuat itu berasal dari Allah oleh dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, Tuhan Yesus merujuk pada kitab suci perjanjian lama dan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Bagaimana dengan perjanjian baru? Apakah perjanjian baru adalah firman Tuhan? Saat menulis kepada Timotius, Rasul Paulus mengutip perkataan atau kata-kata Tuhan Yesus. Seorang pekerja berhak menerima upahnya. Diambil dari Lukas 10 ayat 7. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai kitab suci. Itu kita bisa baca dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Kita menjadi yakin akan pernyataan Alkitab sebagai firman Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Ini jaminan juga bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. 1 Korintus 2:14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Yohanes 10 ayat 27 tertulis, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Apakah pernyataan ini berarti tidak penting untuk mempertimbangkan bukti-bukti dari sumber-sumber sejarah, dari arkeologi, dari konsistensi internal, dan dari kesaksian pribadi orang-orang lain dalam sejarah yang telah menantang Alkitab dan kemudian menjadi percaya? Bukti lain yang berguna tetapi akhirnya tidak meyakinkan. Namun, bukti tersebut meskipun signifikan pada tahap awal, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak akan menandingi kekuatan mendengarkan dan mengenali suara pencipta kita sendiri yang berbicara ke dalam hati kita sesuai dengan kata-kata Alkitab. Jika firman dalam Alkitab adalah firman Tuhan sendiri dan kita tidak percaya atau tidak mentaati bagian manapun dari kitab suci, berarti tidak percaya atau tidak mentaati Tuhan. Inilah buktinya bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan, di mana Alkitab berbicara kepada orang percaya. Nah, otoritas Alkitab lebih tinggi dibanding otoritas etika lainnya. Pernyataan berikut yang kita yakini Alkitab adalah firman Allah. Berbicara tradisi, Alkitab adalah otoritas yang lebih tinggi daripada tradisi manusia atau gagasan apapun yang dianut oleh sebagian besar guru sepanjang sejarah gereja. Alkitab lebih tinggi dari akal atau alasan. Alkitab juga merupakan otoritas yang lebih tinggi dari akal manusia, meskipun akal budi kita merupakan alat yang berguna untuk memahami dan menerapkan ajaran Alkitab.
kemampuan penalaran kita terbatas dan tidak sempurna, serta tidak dapat menandingi otoritas firman Allah. Bagaimana dengan pengalaman? Otoritas Alkitab juga lebih tinggi dari otoritas pengalaman hidup kita. Refleksi atas pengalaman kita dapat membantu kita memahami situasi dengan lebih baik. Namun, kesimpulan kita dari pengalaman tersebut hanyalah kesimpulan manusia dan tidak dapat menandingi otoritas firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana dengan hasil yang diharapkan? Saudara, Alkitab juga merupakan otoritas yang lebih tinggi daripada hasil apapun yang kita harapkan dari peristiwa-peristiwa dalam hidup. Firman Tuhan juga memiliki otoritas yang lebih tinggi dibanding dengan kesan subjektif apapun yang kita miliki mengenai kehendak Tuhan bagi kita. Alkitab berotoritas atas orang percaya karena Alkitab adalah firman Tuhan itu sendiri. So, bagaimana dengan dirimu? Sudahkah Alkitab berotoritas atas dirimu atau atas keluargamu? Tuhan Yesus Kristus memberkati.